Setelah bahan tercampur rata, padat dalam tong, kemudian ditutup dengan plastik yang rapat, kemudian diikat ya. Tujuannya agar tidak bocor, angin dari luar tidak masuk ya. Jadi dengan kedap udara ini akan menjadi silase yang baik. Untuk wadah atau tempat itu bisa menggunakan drum ataupun menggunakan plastik seperti ini. Nah, kalau untuk plastik seperti ini namanya plastik UV ketebalan 100 mikron. Jadi teman-teman bisa pilih, sesuaikan saja modal. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya kembali menayangkan sebuah video bagaimana cara pembuatan silase daun singkong dengan menggunakan bahan sedikit tambahan saja. Nah, seperti apa tata caranya? Silahkan simak sampai selesai agar teman-teman nanti mengetahui apa yang saya jelaskan step by stepnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi setiap saya upload video. Teman-teman, untuk teman-teman yang wilayahnya rata-rata petaninya itu petani singkong yang melimpah dengan daun singkong, sebaiknya untuk penyimpanan yang paling efektif adalah dengan cara disilase seperti ini. Jadi dengan disilase seperti ini akan mampu bertahan sampai 1 tahun ya. Jadi daun singkong setelah disilase mampu tersimpan 1 tahun tidak busuk selama tidak bocor. Oke, kita mulai. Daun singkong dicacah atau dicoper ya. Jangan terlalu halus, tujuannya agar kambing lebih suka. Kemudian setelah dicacah, masukkan ke dalam tong. Nah, masukkan ke dalam tong ini bisa bervariasi, bisa menggunakan tong kecil, drum kecil ataupun drum besar ya. Kami menyebutnya adalah tong. Drum itu kami menyebutnya tong ya. Nah, dengan cara disimpan di drum atau tong ini akan lebih awet karena lebih padat, diinjak lebih mudah. Kemudian dilapisi dengan garam ya. Ini yang ditaburkan adalah garam. Garam ini dalam satu drum itu bisa menggunakan 1 sampai 3 wadah ya, yang harga 1.500. Jadi garam bisa menggunakan jenis bebas, bisa garam krosok atau garam dapur. Nah, ini kemudian diisi, setelah diinjak-injak diisi kembali, diberikan kembali untuk garamnya ya. Garam diberikan kembali. Tujuannya agar kambing yang baru masuk di kandang kita ini doyan. Karena dengan tambahan rasa asin itu kambing akan lebih lahap. Kalau orang Jawa menyebutnya dokoh. Nah, itu guys. Setelah diinjak-injak padat, kemudian ditambah lagi sampai penuh. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah terasa banyak, maka atasnya ya ditaburi kembali dengan garam. Nah, setelah seperti ini teman-teman, baru disisihkan ya. Disisihkan, dipinggirkan, ditata drumnya ke tempat yang sudah dipersiapkan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian teman-teman ya, kalau teman-teman tidak memiliki drum atau tidak memiliki mesin chopper, ini juga bisa dicacah secara manual, membuat silase secara manual
videonya juga sudah kami buatkan di minggu lalu. Jadi silakan cross check video kami yang sudah tayang dengan cara manual, jadi tidak menggunakan mesin, tidak menggunakan drone. Nah, setelah diinjak-injak padat seperti ini teman-teman, ini harus diisi kembali sambil diinjak-injak. Tujuannya agar dia lebih padat keseluruhan. Itu guys. Jadi buat kalian yang mau buat silase, ini tidak membutuhkan bahan lain ya, karena tujuannya adalah untuk pengawetan jangka panjang ya. Kemudian ada teman-teman yang sering berkata, bagaimana kambing saya kok nggak doyan silase, tidak doyan fermentasi. Nah, sebaiknya fermentasi yang teman-teman miliki itu diberi sedikit air garam, atau saat pembuatan silasenya silakan taburi dengan garam seperti yang kami lakukan saat ini. Ini kami taburi garam ya, tujuannya agar semua kambing yang suka atau tidak suka akhirnya menjadi suka dan doyan makan. Itu teman-teman. Dan untuk kambing yang baru, kalau yang benar-benar tidak doyan, itu sebaiknya diberi sedikit demi sedikit, diselingi dengan pakan aslinya. Gitu ya teman-teman ya. Ini tadi persiapan daun singkongnya itu satu mobil pick up ya, satu mobil pick up. Kalau digiling atau dicacah seperti ini biasanya dapat 4,5 drum biru ini ya biasanya. Tapi karena setiap batang singkong itu beda-beda kesuburannya ya, bisa lebih bisa kurang gitu guys. Tapi biasanya 4,5 drum itu teman-teman. Nah, buat kalian ya yang masih ragu dengan cara ini, silakan taburi seperti ini. Nggak usah ragu, pasti doyan kambingnya. Garam ini cuma 1.500 guys ya. Kalau satu drum ini diberikan 3 atau 4 kan cuma 6.000 per drumnya gitu. Nah, setelah dimasukkan ke dalam drum seperti ini, nanti teman-teman tinggal simpan saja ya. Tinggal simpan saja. Nah, teman-teman bisa ngarit setiap hari, dikumpulkan kemudian dibuat lagi, dan akhirnya bisa timbunan pakannya, stok pakannya banyak ya. Di tempat ini adalah tempat breeding dan penggemukan. Itu di ujung sana ada daun singkong yang dilayukan, juga ada yang dibuat silase. Jadi memang di sini ini fleksibel teman-teman ya, bisa disilase, bisa diberikan secara hijauan gitu. Dan teman-teman, untuk kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silakan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Silahkan kalau teman-teman memiliki kandang yang kandangnya ingin kami kunjungi, silahkan tinggalkan alamat dalam komenan ya, ketik di kolom komentar nomor, alamat, atau Facebook yang bisa kami hubungi. Nanti teman-teman akan kami hubungi. Khusus untuk Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan saja ya. Kalau untuk yang di luar Lampung, doakan kedepannya kami akan go nasional setelah target kami tercapai. Jadi kami memiliki target yang sedang direncanakan. Semoga kedepannya bisa go Nusantara. Untuk teman-teman yang di lingkungannya tidak memiliki daun singkong, yang di lingkungannya tidak ada daun singkong, teman-teman bisa mengkondisikan dengan menanam indigo vera. Bisa juga menanam gamal, bisa juga menanam dengan daun dadak, bisa juga daun randu. Semua hijauan itu bisa disilase
ya, dengan catatan kalau yang kadar airnya itu tinggi, sebaiknya yang kadar air tinggi dikurangi dengan cara dilayukan. Tapi kalau kadar air hijauan tersebut tidak terlalu tinggi, bisa langsung disilase seperti dalam video ini. Jadi silase sendiri itu bukan hanya daun singkong ya. Jadi semua hijauan bisa disilase. Bahkan pakcong ataupun odot sendiri itu bisa disilase teman-teman. Setelah bahan tercampur rata, padat dalam tong, kemudian ditutup dengan plastik yang rapat, kemudian diikat ya. Tujuannya agar tidak bocor, angin dari luar tidak masuk ya. Jadi dengan kedap udara ini akan menjadi silase yang baik. Untuk wadah atau tempat itu bisa menggunakan drum ataupun menggunakan plastik seperti ini. Nah, kalau untuk plastik seperti ini namanya plastik UV ketebalan 100 mikron. Jadi teman-teman bisa pilih mau menggunakan drum atau plastik UV seperti ini. Sesuaikan saja dengan isi kantong masing-masing ya. Jadi teman-teman silakan pilih kemampuan teman-teman kuatnya di mana, mau di kantong plastik ataupun dari drum biru seperti ini, gitu ya guys ya. Lagi setelah padat ya, setelah padat kemudian ditutup kedap udara, setelah itu disusun, dirapikan barisannya. Drum ini tujuannya agar tidak tersenggol lagi, tidak terusik lagi, sehingga tidak terjamah, agar aman dari kebocoran. Nah ya, jadi ini benar-benar di kedap udarakan teman-teman. Lagi yang bagus itu menggunakan klem ya klam atau klem tuh yang di ujung sana tuh ada yang menggunakan besi tuh tutupnya tuh. Nah itu kan menggunakan besi tuh, itu lebih bagus lagi, tutupnya pun atom ya. Beda dengan yang sekarang kita kerjakan ini. Nah ini kan menggunakan klem nih. Nah ini menggunakan klem, jadi kencang sekali, kuat sekali itu menggunakannya. Hanya harga drumnya juga beda teman-teman, lebih mahal. Kalau yang tidak ada tutupnya ini ya lebih murah gitu. Nah untuk harga drum sendiri itu mulai dari 250 sampai 350. Di informasi untuk teman-teman ya, silase ini setelah dikedap udarakan ini bisa disajikan setelah 5 atau 7 hari ya dalam penyimpanan. Nah ini bisa diberikan. Tapi kalau teman-teman ingin menyimpannya, ini ada yang sudah mampu bertahan sampai 1 tahun tidak busuk. Kemudian bagaimana cara penyajian untuk silase sendiri? Silase sendiri setelah jadi, setelah 7 hari lebih, kemudian kita buka, sebelum disajikan ya, kita buka, kemudian dibiarkan 5-10 menit. Tujuannya agar gas yang ada di dalam drum tersebut hilang. Jadi sedikit dingin karena begitu dibuka dari plastiknya ini terasa panas. Nah setelah disajikan, satu drum ini kan nggak mungkin habis 1 hari. Itu bisa ditutup kembali, ya bisa diikat, bisa tidak. Jadi setelah diberikan untuk makan, nggak mungkin harus habis. Nah gitu teman-teman. Jadi tidak habis pun tidak apa-apa. Bisa untuk 3 atau 5 hari ke depan, tergantung populasi teman-teman yang dimiliki kambingnya ya. Jadi itu teman-teman, setelah dibuka diberikan makan, tidak habis pun tidak apa-apa. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.